Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa ada di tempat itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa pada pagi hari. Sebelum kita akan mulai ibadah pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan, karena kasih-Mu Tuhan, karena kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi ini kami datang dengan membawa segenap hati kami Tuhan, dengan membawa segenap kerinduan kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau hadir di tempat ini. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Engkau akan memberikan sukacita yang baru atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beracaralah Tuhan pada ibadah pagi hari. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi ini. Mari sama-sama saya rindu Bapak Ibu Saudara memberikan salam kanan kiri. Bapak Ibu Saudara sambil berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dipuja, kau
Ada sukacita pagi ini? Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan yang indah. Karena kasih Tuhan yang terlalu indah buat kami dan juga buat saudara. Haleluya.
menilai dari kekayaanmu, dari hartamu, dari kedudukanmu. Kemudian saudara katakan, itulah sesuatu yang berharga dalam hidupku. Tapi pagi hari ini kita diingatkan, itu semuanya adalah terlalu kecil. Itu tidak ada artinya apa-apa. Sebab itu jangan sekali-kali membanggakan bahwa segala sesuatu yang Anda miliki itu adalah berharga. Tapi pagi hari ini kita dibawa mindset pikiran kita. Ternyata sekalipun kita tidak memiliki harta, emas dan perak, tetapi ketika Tuhan melakukan karyanya yang besar, mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, itulah pekerjaan Tuhan yang paling besar. Itulah harta yang paling berharga. Sebab itu bersyukurlah karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Sebab itu janganlah engkau katakan, aku hidup miskin di dalam dunia ini. Jangan katakan bahwa akulah orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi sebenarnya engkau adalah kaya. Engkau adalah sudah mendapatkan sesuatu, keselamatan yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dunia sekalipun dengan keselamatan itu tidak akan pernah bisa tidak bisa ditukar. Sebab itu hargailah, bersyukurlah, merasa kayalah di dalam Tuhan. Karena keselamatan itu adalah syukur. Kita persiapkan hidup kita untuk kita menikmati firman Allah. Dan sekali lagi nyatakan bahwa pekerjaan Tuhan yang paling besar dalam hidupku bukan ketika kita menerima berkat-berkat finansial, tetapi katakan, Engkau Allah yang sudah melakukan perkara besar dalam hidupku ketika Engkau mati di atas kayu salib. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Akuilah firman-Nya pagi hari ini. Sebab itu mari kita akan buka hati kita. Saudari Angel berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami masih boleh ada di rumah Tuhan untuk kami boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biar setiap persembahan yang boleh kami bawa kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan.
mengampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Ketika kami menyembah Tuhan, ada begitu banyak hal yang merintangi dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan setiap kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami jauh rindu lagi untuk mendengar suara Tuhan. Mari berkaryalah Roh Kudus atas kehidupan hamba-Mu yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil pagi hari ini untuk boleh melayani jemaat Tuhan, melayani kami semua hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Kami membuka setiap hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, hanya kami fokuskan kepada Tuhan. Dan biar suara roh Allah masuk di dalam kehidupan kami, tertanam menjadi benih-benih yang boleh berbuah-buah, yang boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Biar karya salib Tuhan yang terjadi pagi hari ini bagi kami semua. Berkata-katalah ya Roh Kudus, berbicaralah secara pribadi kepada kami, sehingga kami percaya ada kekuatan baru, ada hikmat baru yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami izinkan kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara rindu firman Allah? Puji Tuhan ya. Nanti hamba-Nya akan menyampaikan firman Tuhan. Barangkali nanti berdiri sejenak, tidak usah mengucapkan sesuatu. Bapak Ibu semuanya bisa menebak di hati ya. Dengan senyumnya, dengan ajarnya, Bapak Ibu Saudara akan adakan teka-teki selain Bapak Ibu Marianto ya. Jadi jawab di hati, siapa dia gitu. Siapa dia? Monggo. Aku tidak lagi. Waktu sebelumnya sesuai. Haleluya. Shalom. Salam. Ya ada hadiahnya kan yang minta. Ya kita berjumpa lagi ya. Kalau bisa di ya tadi saya bangun jam 2 pagi dan saya teduh yang mandi langsung berangkat sini. Seperti minggu yang lalu juga saya bangun lebih pagi lagi. Kan minggu lalu saya berada pelayanan di tempatnya Pak Pendeta Niko di Priki. Waktu kita pikir itu ya. Ini kita waktu itu ya. Mungkin ingat itu ya, ingat. Ya hanya sekedar refresh saja bahwa saya bersama-sama saudara bersukacita waktu itu. Harus bersukacita. Amin. Amin. Baik, kita lihat dan kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat kedua. Next ya. PPDI Tabita. Ya, cukup luar biasa sekali GPD kita ini. Ya, kita tunggu sebentar. Bersyukur bisa bertemu kembali bersama kita semua. Ternyata tanggal 8 sampai 9 April. Saya sendiri lupa kalau nggak lihat itu. Ya, kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 4, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Luar biasa. Ada banyak lagu-lagu pujian yang isinya bersukacita. Waktu saya dulu sekolah minggu yang saya ingat lagu cukup lama, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukacita, sukaria ya. Tapi setelah kita tahun-tahun belakangan ada lagi yang mirip lagu itu. Lagu apa itu? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Seperti itu, dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan. Ya, dikatakan ya, ini Paulus mengatakan pada jemaat ini, bersukacitalah senantiasa. Perkataan senantiasa itu selalu, tidak pernah berhenti hentinya kita bersukacita. Selalu dan selalu, always. Sekali lagi katakan
cita. Jadi temanya untuk hari ini adalah, ya saya ambil ini next ya, next lagi. Temanya saya ambil dalam bahasa Perancis ini ya. Ojo sedih maneh yo. Katakan kiri kanan, ojo sedih maneh. Temanya ini. Jangan sedih lagi. Sebelum firman dikatakan harta kita yang paling luar biasa keselamatan dalam Yesus. Amin. Jangan pernah tertukar. Kita akan binasa selama-lamanya kalau kita tinggalkan iman kita. Hanya itu. Jadi mengapa kadangkala kita sulit bersukacita? Next ya, ikuti saja. Mengapa kadangkala kita ini sulit sukar bersukacita? Sedih dalam waktu tertentu. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena satu hal, masalah. Betul ya? Tidak ada hal yang bisa membuat kita tidak bersukacita karena ini. Masalah, problema, beban hidup, beban berat yang membuat kita itu menjadi sedih. Masalah itu banyak macamnya. Next. Ada masalah apa? Ekonomi, hutang sana hutang sini kan kekurangan. Ada masalah pekerjaan, lamar sana lamar sini nggak diterima, mintanya yang berpengalaman, ya kita nggak berpengalaman. Keluarga, ada yang broken home, suami istri pecah, cerai dan seterusnya, anak-anak terlantar. Kesehatan, sakit penyakit apapun nggak sembuh-sembuh, yang kronis itu masalah. Dan jodoh untuk anak-anak muda, sudah usia 30, kepala 3, apalagi kepala 4 nggak dapat. Bukan anak muda aja, Pak. Ya, orang STW nggak apa-apa juga. Itu masalah. Kecuali kalau kita tentukan Tuhan untuk tidak menikah, lain lagi ya. Tetapi hari ini saya lihat masalah ini hanya contoh 5 hal saja. Ada banyak soal. Intinya masalah, sesuatu yang sebenarnya tidak enak untuk kita. Dan inilah yang sebenarnya membuat kita sedih. Bahasa Alkitabnya itu apa? Bersungut-sungut. Bahasa Alkitabnya saya pinjam pakai bahasa Alkitab ketika Tuhan mengatakan pada bangsa Israel, nggak ada makanan, sungut-sungut. Nggak ada minuman, bersungut-sungut. Dan mereka dibinasakan Tuhan semua. Gara-gara tidak bersukacita. Nah, mari kita lihat nanti mengapa sih kita tidak bisa bersukacita. Ojo sedih maneh. Kenapa? Karena kita masih punya Yesus. Yang saya tahu ya dalam Habakuk 3 dikatakan apa? Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Kalau kita baca saya bukan tetap setia, namun aku tetap bersukaria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita nyanyikan enak, tapi kalau kita renungkan betul-betul ini masalah yang cukup fatal. Pohon ara, pohon anggur, belas gak ada buahnya. Jangankan buah, bunga aja gak ada. Nah kalau petani seperti itu apa? Waduh sedih banget, masalah. Kambing domba peternak habis terhalau dari kurungan. Tidak ada yang bisa diharapkan dari pekerjaan mereka. Saya belum pernah mengalami ini. Kalau saya punya kesedihan, masalah cukup sedikit saja, tidak terlalu berat. Tetapi apa yang dialami Nabi Habakuk itu luar biasa. Bagus, saya punya teman, sahabat, seorang pelayan Tuhan juga. Dia sudah mengalami kebangkrutan yang luar biasa dalam bisnisnya. Tapi dia dikuatkan Tuhan, pulihkan untuk melayani kembali. Dulu itu betul-betul ketika dia sudah hancur dalam masa pandemi, ada banyak pengusaha kan hancur waktu itu. Saya pikir waduh nggak bisa dia pulih lagi, karena betul-betul bisnisnya hancur. Tapi saya pulihkan Tuhan. Kita belum sampai seperti itu, tapi saya punya masalah lain. Tapi ini loh masalah-masalah ini yang membuat kita sedih. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita ojo sedih maneh, tetap bersukacita senanti biasa, selalu dan selalu, always senang terus. Bagaimana caranya? Di tengah masalah
tetapi kita tetap bersukacita. Bagaimana caranya? Kan gitu ceritanya. Kuncinya, punya masalah berat, punya beban berat, tapi tetap senang. Ya, kan gitu. Kalau orang bersukacita karena dapat berkat, itu seperti orang di luar sana. Ya, sehat bersukacita, naik pangkat bersukacita, dapat jodoh bersukacita, dapat anak bersukacita, gaji naik bersukacita, itu orang luar. Tapi kita sebagai anak Tuhan, bukan hal-hal materi yang membuat kita bersukacita. Hal yang tidak kelihatan, keselamatan yang kita miliki dalam Yesus. Nah, kalau kita lihat ini, kita bisa merasa enjoy walaupun masalah yang kita hadapi saat ini begitu berat. Sampai saat ini tidak ada yang bebas masalah, tidak ada. Pasti punya masalah masing-masing. Kalau saya tanya, pasti kesaksian, wah masalah ini pasti ada, pasti nggak mungkin nggak, karena kita hidup. Orang masalah itu, orang bermasalah adalah orang yang hidup. Kalau tidak bermasalah, orang yang mati. Ya, walaupun sebenarnya mereka punya masalah ya. Yang pertama, supaya kita tahu, supaya kita tetap bersukacita. Yang pertama, harus ingat, ingat. Saya hanya mengingatkan, Yesus pegang kendali atas hidup kita. Pegang kendali. Masalah seberat apapun, kalau kita ingat bahwa Yesus yang pegang kendali, kita pasti tidak bersedih. Ada jaminan dalam Yesus. Amen. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dia berdaulat atas hidup kita. Pegang kendali atas hidup kita. Kita dijamin hidup kita oleh Tuhan. Saya katakan ini karena firman Tuhan mengatakannya. Karena kita sudah milik Kristus. Kalau sudah milik Kristus, apapun yang kita alami, Dia mengendalikan. Jadi jangan takut, jangan sedih lagi. Jadi kita ada orang yang berobat sama saya, dia kena kanker. Kalau nggak salah kanker khusus, dia katakan, waduh ini harus dioperasi. Ya memang harus dioperasi, tapi saya nggak punya biaya, sedih dia. Dan saya ajari cara mendapatkan BPJS. Bantuan pemerintah, bukan bisa bayar dulu. Dan suatu ketika dia sudah dapatkan BPJS itu, sudah nggak sedih lagi. Kenapa? Ada jaminan. Ya, ada jaminan, nggak sedih. Sakitnya sudah ditanggung oleh BPJS. Tapi ketika dia belum dapatkan BPJS, belum ada jaminan, dia sedih. Ya apa mau operasi, biayanya mahal, nggak punya uang. Tapi setelah ada BPJS, bantuan pemerintah, dia tidak sedih lagi. Saya tidak menyamakan Yesus dengan BPJS, tapi saya ingin katakan, dia jaminan hidup kita. Amen. Jangan pernah sedih lagi. Kita dikendalikan oleh Tuhan kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, seberat apapun, Dia sudah mengatur segala sesuatunya. Pasti. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Supaya kita tidak sedih, supaya kita tetap bersukacita senantiasa walaupun dalam keadaan masalah. Kita harus mengenali rancangan Tuhan. Bagaimana caranya? Sebenarnya gampang ya. Kita harus intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Adakan persekutuan doa, hubungan intim dengan Tuhan. Saat teduh setiap hari dengan Tuhan. Jangan sakobere, apa sini bahasa sakobere ya. Saat ini saat sempati berdoa ya saat sempati. Nggak ada waktu, nggak mungkin nggak ada waktu karena kita nggak menyediakan waktu bagi Tuhan. Tapi sediakan waktu untuk Tuhan, untuk kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Kan kita tahu ya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti tahu rancangan Tuhan yang seutuhnya terhadap kita masing-masing, bukan sepenggal saja. Saya akan buktikan dengan satu ilustrasi. Next. Saya tanya, ini gambar apa saudara? Bingung kan? Bingung kabeh.
Kalau saya beli kuis ini ada hadiahnya, kalau saudara pasti nggak bisa jawab. Kalaupun jawab bisa, itu untung-untungan. Ya daging gosong. Ya, wes nebak-nebak. Bingung kenapa? Karena saudara tidak dekat dengan saya ketika saya membuat ini, betul ya? Saya membuat potongan gambar ini, saudara tidak dekat dengan saya. Kalau saudara dengan saya ajari dan saya tutui. Apa ini next? Nah, ternyata makanan enak. Karena itu istilahnya topping. Toppingnya makanan yang enak, jamur. Tapi setelah waktu kita potong, tampaknya kok jelek. Apa ini? Gila nih ya Kak Sandi. Tapi setelah dilihat bagus. Berikutnya. Nah, ini apa juga? Kayak gudel, kayak apa? Nggak tahu. Kenapa? Karena sudah dekat dengan saya ketika saya motong itu. Motong gambar itu maksudnya. Kalau sudah dekat dengan saya, intip dengan saya, pasti sudah tahu. Apalagi waktu saya membuat slide ini. Next. Nah, terus saya potong dari gambaran itu. Ya kan? Foto atau gambarnya, lukisan itu romantis, indah, sejuk. Tapi kalau lihat potongannya, gila nih, opo iku wis gak ero. Ada banyak di antara kita yang saya mengalami beban berat lembah kekelaman. Saya ingin katakan, itu potongan saja. Potongan saja. Kalau kita hanya fokus pada potongan itu, kita akan lihat, oh kok ini Tuhan, masalah kok seperti ini. Pak, aku mengalami penyakit ini. Pak, aku kekurangan. Kok biarkan aku. Bayangkan kalau Yusuf ya, di rumah Potifar, dia memotong hidupnya, sepotong saja, dia akan mengalami itu. Tuhan, aku sudah mimpi yang baik loh. 11 tunduk. Bintang-bintang juga tunduk. Tapi kok aku ngalami, sudah dijadikan budak, dijual, difitnah, masuk penjara. Hanya sepotong itu, dia akan ngersulok, dia akan bersungguh-sungguh. Tapi puji Tuhan, dalam Alkitab kita tidak pernah melihat, membaca dia bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tidak melihat potongan kecil itu. Dia melihat potongan yang besar seluruhnya. Kenali rancangan Tuhan seutuhnya, itu dengan Tuhan. Kalau kita melihat potongan hidup kita seluruhnya, akan seperti ini. Indah. Mungkin belum waktunya kita melihat keseluruhan hidup kita. Tapi pasti suatu saat kita akan melihat, loh ini loh hidupku begitu indahnya bersama Tuhan. Walaupun waktu itu berat banget. Saya punya kakak ipar, sudah cukup lama, tahun 2012. Waktu itu punya anak yang masih kecil-kecil. Tidak disangka, tidak ada angin, tidak ada hujan, suaminya langsung dipanggil Tuhan. Mereka pelayan Tuhan sama-sama. Saya waktu itu masih dokter muda, saya berontak sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Harusnya mereka pejabat nyawa itu salah nyabut ya kesana-harinya. Ke orang yang enggak ke gereja, ke orang yang jarang ke gereja, jarang berdoa, harusnya kesana Tuhan. Kok ke kakak saya? Tuhan panggil, anaknya masih kecil, bagaimana menghidupi? Masih muda, waktu itu umurnya 42 tahun, masih muda, kena serangan jantung. Saya protes waktu itu dan tidak tahu, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kita mengalami masalah seperti ini. Beberapa tahun lalu juga ada teman sepelayanan saya di Pakuwon Mall ya, Surabaya, itu ada ibadah kebaktian salah satu gereja. Ibadahnya jam 4 sore. Dia datang bersama satu anak perempuannya, bersama suaminya, usia SMP anaknya. Datang setengah 4 sore, jam 4 sore dimulai. Sudah tahu, jam 4 kurang 5 menit suaminya dipanggil Tuhan di tempat. Apakah kita bisa mengatakan Yesus baik? Harus. Makanya saya ingin mengajari, karena sudah berlaku dari saya sendiri. Harus. Karena kita jangan melihat sepotong saja. Hidup kita masih panjang. Jangan melihat sepotong dari hidup kita, tapi lihat seluruhnya. Ada video sedikit, klik, supaya kita lihat sebenarnya Tuhan melukis kita ini seperti ini. Kita merasa saat ini Tuhan melukis kita dengan warna yang hitam. Saya ingin katakan, biarkan Dia melukis kita sampai selesai. Kita berkata, Tuhan, kenapa kok hitam catku? Hitam sana, hitam sini catku, gelap hidupku. Aku ingin yang hijau saja Tuhan. Aku ingin
Saudara tahu yang terakhir, ketika itu selesai, lihat yang terjadi. Lukisannya sangat indah. Kita sebagai anak Tuhan tidak mungkin dilukis Tuhan hasilnya buruk. Dan Tuhan katakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjalani kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Akhir dari hidup kita, kalau kita intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, pasti indah, pasti baik, pasti baik. Makanya kita dari masalah, ojo jadi mana, ya, ojo jadi mana, ojo jadi mana. Kita belum selesai dilukis Tuhan. Biarkan tangan Tuhan mengerjakan rencananya sampai selesai, sampai selesai, sampai selesai. Ketika sudah selesai kita bisa mengatakan Yesus baik. Bahkan sebelum selesai pun kita bisa mengatakan Yesus baik, karena kita melihat ke depan, ke depan, ke depan. Yang ketiga, supaya kita tetap bersuka cita, tetap tidak sedih di dalam masalah. Kula amung pracaya, kan seperti itu. Gandol Gusti itu. Kita tetap percaya. Tadi kita nyanyikan, hatiku tetap percaya Tuhanlah kekuatan dan makhlukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Percaya, 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 jangan sempat kendor. Aku percaya, tapi penyakitku gak waras. Aku percaya, tapi utangku si akeh. Saya ingin katakan, hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat kita sedih loh, betul. Sedih, Tuhan, rumah tangga kok kacau ini. Aku percaya Tuhan pulihkan, melek lagi, kacau lagi. Ya. Karena dilihat kita membuat kita sedih. Makanya Tuhan katakan supaya hidup kita ini bergerak orang yang percaya, bukan karena melihat. Percaya, percaya, hanya percaya, tetap percaya, jangan sampai kendor. Walaupun apa yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan inginkan kita punya iman di dalam Dia, tidak pernah goyah. Saya kutipan seorang hamba Tuhan mengatakan, iman yang besar bisa memindahkan gunung. Iman yang besar. Tapi iman yang benar, dia tetap percaya walaupun gunung tidak beranjak. Saya aminkan. Seperti apa? Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego, ya gitu maksudnya. Itu punya iman, bukan iman yang besar, iman yang benar. Dia katakan, wal, aku tahu Tuhanku sanggup melepaskan aku, tapi sekalipun dia tidak melepaskan aku, sekali aku tidak akan menyembah patung buatku, patung buatan Nebukadnezar. Itu iman yang benar, saudara. Jadi yang kita perlukan bukan sekedar iman yang besar, tapi iman yang benar. Tetap percaya walaupun yang kita lihat tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangan sedih lagi ya. Jangan sedih lagi. Oh, jangan sedih lagi. Jadi ada 3 hal. Bagaimana supaya kita tetap bersuka cita ketika kita dilanda masalah, ketika ada problema, kesulitan hidup. Bagaimana? Yang pertama, eling, ingat, ojo lali. Yesus pegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuhnya. Bagaimana intim dengan Tuhan. Intim, wis bergaul karib dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya. Tetap percaya. Apa yang kita lihat, jangan sampai tergoyahkan iman kita. Boleh yang kita lihat itu seperti itu. Penyakit nggak sembuh, boleh. Bahkan utang nggak lunas-lunas. Sudah bilang tahun kok nggak lunas-lunas Tuhan. Bangun omah mulai disini nggak iso malah kontraksi, karena kontraksi nopak sini. Apa yang kita lihat, jangan sampai menggoyahkan iman kita. Tetaplah hidup dalam percaya. Jadi kembali ke tema tadi. Ojo jadi manis. Sekarang katakan kepada diri sendiri, tadi kepada kiri kanan. Sekarang katakan diri saudara sendiri, katakan, sebut nama masing-masing. Ojo sedih mana Bos Tito. Ojo sedih mana Bos Tito. Ojo sedih mana. Katakan, ojo sedih mana. Yesus pegang kendali. Yesus belum selesai melukis kita, dan kita tetap percaya.
sambil pemain musik ke depan. WL Singers, Tuhan menyertai kita luar biasa, luar biasa. Hari ini setiap kita mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan, punya iman dengan sekedar iman yang besar, tapi iman yang benar. Hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan apapun yang terjadi, dia kebaikan kita. Sukacita kita karena Yesus, bukan karena hal materi, karena hal dunia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dan pujian ini, apapun yang terjadi di dalam hidupku, katakan selalu berkata, Yesus kebaikan kita. Yesus baik. Ojo sedih maneh. Yang terjadi, tetap ku berkata, itulah iman yang benar di hadapan Tuhan. Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Silakan angkat tangan di tempat. Kita akan berdoa untuk kita semua. Bapa, Engkau mengetahui setiap kami saat ini. Kehidupan yang begitu berat hadir Mas Ari, yang kami rasakan seakan-akan lukisan itu hitam semuanya, seakan-akan lukisan itu jelek. Dan kami protes padamu Tuhan, ampuni ya Tuhan. Biarlah hari ini kami melihat kebaikan-Mu di atas semuanya itu. Karena Kau selalu baik dan selalu baik, tidak ada yang salah. Hanya kami kurang memahami yang Kau lakukan. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami serahkan padamu, supaya Kau memberi kami sampai selesai. Segala lukisan itu terjadi selesai dengan indahnya. Terima kasih Tuhan. Apapun terjadi, tetap kami katakan Engkau baik dan selalu baik bagi kami. Kira patah karapasyila ramas. Damai sakit penyakit saat ini Tuhan, Engkau bekerja di dalamnya. Kami dapat apa yang dapat kami kerjakan. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami sudah berdoa dan percaya kepada Tuhan. Dan kesulitan ekonomi kami juga serahkan tangan-Mu ya Tuhan. Kesulitan dalam hal apapun, dan keluarga, pekerjaan, masa depan, studi kami, Tuhan yang berdaulat atas kami. Yang boleh kami katakan Engkau baik, dan kami telah bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan yang menyelamatkan kami. Sembadia kira patah karabashini
Pastor Trivena beserta keluarga besarnya, buat pengerja tempat ini, buat pelayan Tuhan di tempat ini, baik WL Singer, pemain musik multimedia, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kami percaya Engkau tidak melewatkan kami satu pun, tapi Engkau melawat kami, memberi berkat rohani yang berlimpahan, sehingga kami tetap berdiri teguh sekalipun masalah itu terjadi. Karena kami pikir Engkau harta yang sesungguhnya, yang tidak pernah hilang, yang kekal adanya. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala hormat, segala pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Masia, Sang pemilik nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa membuat kita, mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Puspita yang sudah melayani. Puspita Pak Puspito Bapak? Puspito. Oh, Puspito. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk petugas kami persilahkan. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang baik, Allah yang begitu indah, Allah yang terus selalu kami mengucap syukur dan atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami hadapi, baik permasalahan, pergumulan, persoalan yang kami hadapi sekarang ini, tetap terus, dan kami akan ingat nama-Mu, dan kami kenali rancangan-rancangan-Mu seutuhnya, dan kami tetap percaya bahwa terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mengembalikan sebagian milik kami. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan kami, terutama tangan-tangan kami, agar persembahan ini dari dupa dan berbau harum bagi tempat gereja di GBT Vitalitas ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita pujikan Bagai Raja. Kembali berkali lipat ganda sesuai dengan janji kebenaran Tuhan. Kemudian kami juga berdoa untuk jemaat yang akan mengelola persembahan ini supaya diberikan hikmat kebijaksanaan, agar apa yang masuk bisa dipergunakan terbaik untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan untuk Tuhan. Dan sebesarnya kami mau memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara memberikan cinta kasih Tuhan. Monggo kesaksiannya kalau ada, dipersilahkan maju ke depan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Om atas firman-Nya. Sebetulnya saya ini sakit saudara-saudara ya. Mulai hari Rabu saudara-saudara. Jadi hari Rabu itu pagi saya ke dokter. Mulai hari Selasa itu saya sakit. Loh kok waktu kok maneh loro maneh. Jajal masih itu periksa oleh dokter. Saya periksa ke poli. Tadi saya 170 saudara-saudara. Loh kok kaget? Loh kok 170? Sebetulnya saya tadi diingatkan. Kok waras-warasan aku? Ya kemungkinan ini PPO nan saudara-saudara. Betul saudara. Ini tadi belum mandi loh saya PPO. Belum mandi tuh. Habis mandi saya pakaian, saya sebentar duduk menunggu istri saya masak-masak. Saya masih puji-pujian itu masih terasa saudara-saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan dibentangkan. Loh kok mari saudara-saudara? Haleluya. Puji Tuhan. Ojo susah maneh. Ojo susah maneh. Susah kuil sakabra, tapi ojo susah maneh, diingatkan sama Tuhan. Diingatkan. Matur suwun saudara-saudara, ibu Bapak Pendeta yang dari Malang sana, yang namanya Bapak Hospital kalau salah ya. Saya tadi diberi bocoran sama kantor, lupa Pak. Aku udah cek 6 ya, ingat kantor, tapi sudah berumur. Dokter, oh iya tante, saya ingat. Simpel saudara-saudara, firman Tuhan simpel, tapi maknanya sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ojo susah maneh. Sopo sih gak susah? Ayo, sopo sih gak susah? Tiap hari susah. Golek mangan susah. Golek duit itu susah saiki. Wakeh sing jualan. Tapi kita percaya bahwasanya kita tidak memandang Tuhan secara utuh, tapi kita tetap percaya. Amin. Puji Tuhan. Matur suwun sekali lagi mengingatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Bapak Marianto. Jangan Bapak Marianto lupa. Saya sendiri aja lupa tadi. Saya bisik-bisik sama Mas. Saya Pak jenenge sopo to, Mas? Dokter Puspita apa Dokter Puspito toh gitu. Saya sendiri aja lupa Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Dokter Puspito. Kalau ada yang lain monggo yang mau kesaksian dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita akan menyaksikan agenda kita dalam sepekan bersama Tabita News.
masuk dalam segala yang mati mengetahui yang sebenarnya di depan Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Janganlah hanya menjadi pendengar firman Tuhan saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tema, silakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pentekosta, ya Allah. Saat ini Anda sedang menyaksikan Berita News. Mari kita simak agenda ibadah dalam sepekan. Rabu, tanggal 27 September tahun 2023, dilaksanakan ibadah wanita bertempat di keluarga Ibu Yeni dengan petugas pujian Ibu Indrawati dan pembawa firman Ibu Sofi. Ibadah dilaksanakan pukul 6 sore. Jumat, tanggal 29 September tahun 2023, diadakan doa dan latihan untuk para pelayan Tuhan. Doa dilaksanakan di GPDI Tabita pukul 6 sore. Mengajak pemuda dan remaja dalam outing Tabita Youth Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023 pukul 6 sore bertempat di Warung Dede. Jemaat Tuhan akan kembali dalam ibadah raya Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023, pukul 7 pagi di GPDI Tabita. Dengan penata layanan sebagai berikut: worship leader, Saudari Angel, singer, Ibu Yeni dan Ibu Elda, petugas persembahan, Saudara Nando dan Saudara Willy, petugas multimedia, Bapak Gilang, tim musik, Saudara Ferdi, Saudara Yeremia dan Saudara Wawan, petugas perjamuan Tuhan, Bapak Triyono dan Bapak Marianto. Dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu Tabita Kids pukul 9.30 di GPDI Tabita. Selamat ulang tahun kepada anak remaja tanggal 27 September. Tongkat panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Persiapkan diri untuk beribadah dan melayani Tuhan. GPDI Tabita Pentecosta Revival. Dadah. Demikian jadwal ibadah kita dalam sepekan. Saya ulangi, untuk hari Rabu kita ada ibadah wanita di rumah Ibu Yeni dengan pemimpin pujian Ibu Indrawati dan pembawa firman Ibu Sofi. Dilanjutkan di hari Jumat ada doa dan latihan untuk para pelayan Tuhan di tempat ini pukul 6. Dan hari Sabtu ada outing pemuda remaja di tempatnya di Warung BD jam 6 sore. Dan kembali lagi kita akan beribadah di tempat ini dalam Minggu Raya pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan Tabita setengah 10 pagi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala? Sudah. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita puji kami sebab Kau berulang tahun. Tiada sedia tak
kasih karuniamu ada dalam diri anakmu. Tidak pernah beranjak. Dan Engkau tetap memberkatinya saat ini dan masa yang akan datang. Cita-citanya, keluarganya, studinya, apapun yang dikerjakannya Tuhan jadikan berhasil. Dan satu hal lagi, biar tetap cinta pada Engkau Yesus dan tetap setia sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau yang menentukan langkah-langkah hidupnya sehingga Engkau menyertainya dalam apapun juga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kami serahkan untuk Bapak Kiki Santoso. Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan hamba-Mu akan ke Kalimantan bekerja, dan kami percaya juga Tuhan tetap menyertainya. Dan Tuhan memberkati keluarganya. Dan kami percaya Tuhan apapun yang Tuhan dia kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Problema apapun, masalah apapun yang dihadapinya, Tuhan bekerja di dalamnya untuk dan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan hamba-Mu tetap setia ya Tuhan di dalam pekerjaannya, tetap setia di dalam imannya kepada Tuhan, ibadahnya kepada Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang oleh pikirannya, oleh perkataannya, bahkan oleh perbuatannya, sehingga menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hormat pujian kuasa bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kiranya Memberkati aku berlimpah-limpah dalam daerahmu dan menyertai kami, Amin. memperkembangkan kehidupan kami, terutama iman percaya kami. Berkat finansial semakin dikembang luaskan. Kiranya Bapa kami berdoa buat jemaat Tuhan sepanjang minggu yang akan kembali dijalani, mereka tidak akan berjalan sendiri. Dengan melalui kebenaran firman-Mu, mereka tidak akan lagi melihat sesuatu perkara, masalah yang ada di depan mereka. Tapi biarlah dengan bekal firman-Mu di pagi hari ini, kami akan belajar melihat rancangan Tuhan yang ke depan, sehingga tidak ada kata sumut, tidak ada kata kesulitan, tidak ada segala sesuatu yang membuat mereka menjadi sedih. Sebab itu biarlah firman-Mu terus ada bertumbuh dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati di sepanjang perjalanan minggu ke depan, dalam usaha mata pencariannya, di dalam kesehatannya,
dalam rumah tangganya, semuanya Tuhan, Engkau yang akan membuatnya menjadi berhasil. Amin, amin. Dan kali ini Bapak, kami berdoa secara khusus kepada Bapak Dr. Puspito. Tuhan, Kau melihat kesetiaannya di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah mereka Tuhan, untuk harus bersosialisasi dengan orang-orang yang membutuhkan kesehatan baginya. Tetapi dengan segala keberadaan waktu yang ada, mereka tetap melihat kasih Allah yang luar biasa, sehingga mereka bisa melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah hal ini boleh menjadikan motivasi bagi kami semuanya. Tidak ada satupun orang yang tidak mengalami daripada Tuhan pekerjaan yang terus-menerus bertubi-tubi. Tetapi ketika kami boleh memprioritaskan Tuhan, maka itulah yang menjadi kesukaan dan kesenangan dari Tuhan. Berkati dan pakai di mana saja Tuhan mengutus untuk mereka menyampaikan berita kebenaran, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, mereka yang lemah dikuatkan melalui kebenaran. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan yang akan terus memberkati kesehatan, kekuatan, karirnya Tuhan akan terus menambah-nambahkan dalam hidupnya. Dan kami sekalian jemaat Tuhan yang pagi hari ini sudah datang dengan berbagai sesuatu masalah seperti yang apa kami dengar dan kami alami, tapi hari ini kami tidak lagi mau melihat masalah kami masing-masing, tapi kami sudah dibekali dengan kekuatan Roh Tuhan, supaya kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah indah. Amen. Dan Aku akan membuat indah pada waktu. Amen. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pagi hari ini seluruh jemaat Tuhan, kita yang hadir, boleh menikmati berkat yang istimewa, berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab itu mari kita akan terima berkat itu bersama-sama. Mari kita akan tengadahkan tangan kita, wajah kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sesudah kita beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Dia, sesudah kita mendengarkan setiap berkat-berkat rohani, namun biarlah hari ini kita juga akan menikmati berkat yang luar biasa, yang kekal, yang abadi. Amen. Sebab itu terimalah berkat, anugerah, damai, sukacita, keselamatan sejati yang datang dari Tuhan, menyertai engkau di dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal, di dalam Yesus Kristus yang menjalin daripada persekutuan sukacita. Demikian juga penyertaan kuasa Roh Kudus yang boleh mengingatkan, yang boleh memberikan penghiburan, menegur kita di sepanjang perjalanan hidup iman kita, menyertai engkau dari saat ini, besok, seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami mengucap syukur, kami telah berdoa, dan kami peralaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan sama-sama yang percaya katakan bersyukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati, dan kita akan ketemu di hari-hari ibadah yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Kehidupan kami melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami
dan seisi rumah kami bersama.